Waktu Nabi SAW berdakwah, beliau tidak beda-bedakan latar belakang siapa yang belajar sama beliau. Bahkan ada yang latar belakangnya orang kafir, ada yang orang badui, penggembala, dan semua diajak belajar. Itu artinya pembelajaran agama itu memang seharusnya dilakukan oleh semua orang, apapun latar belakangnya. Jangan dikotomi gitu. Oh, yang belajar agama yang mau ke agama aja. Di pesantren aja. Ya yang pondok aja, yang ke Madinah aja. Jadi kalau yang teknik sana teknik, nggak usah belajar agama. Ketika semua bisa belajar, hasil pembelajaran itu apa? Kita punya keyakinan, kita punya pengetahuan. Apakah salah apabila seseorang punya pengetahuan, dia sharing pengetahuannya kepada orang lain? Kalau seandainya itu salah, tentu Nabi akan bilang, maaf ya, yang badui pinggir, nggak usah belajar. Nanti kalian nggak bisa dakwah juga. Toh hewan-hewan urusan kalian. Yang boleh belajar yang ini aja, karena nanti ini doang yang boleh berdakwah. Kan nggak gitu. Berarti semua yang menjadi seorang muslim, mau dia latar belakangnya agama, teknik, kedokteran, semua butuh belajar agama, dan pengetahuannya justru disuruh oleh Nabi SAW untuk dibagikan. Kata Nabi SAW, balighu anni walau ayat. Bagikanlah, dakwahkanlah apa yang kalian dapatkan dariku meskipun hanya satu ayat. Oke, Ustadz, di Indonesia itu lulusannya sebagai? SD umum. Kemudian karena anak basicnya adalah mama pimpinan daerah Aisyah, bapak pimpinan daerah Muhammadiyah. Kami dididik dari kecil untuk mengetahui agama yang sesuai dengan tauhid dan sunnah. Itu didikan dari kecil. Jadi kami dari kelas 4 SD pun sudah ngerti namanya TBC. Ya kan? Kemudian ayah sekolahkan di pondok di Yogyakarta, namanya Muallimin Muhammadiyah, Yogyakarta. Cuma waktu itu karena anak masih pakai behel, kemudian di pondok tidak terkontrol. Maksudnya? Karena kan santri itu banyak. Untuk membawa seorang muflih ke dokter bolak-balik tiap minggu kontrol behel, ya itu tidak sanggup. Maka pimpinan pondok bilang, Pak, ini anaknya gimana kalau kasihan nih behelnya sudah nggak berfungsi. Gimana kalau dipulangin dulu, masukin pondok yang di Balikpapan. Nanti kalau sudah selesai, dibalikin lagi. Karena dia ranking 1, nggak usah tes lagi. Masya Allah. Ranking 1? Ya. Maka nggak usah tes lagi kalau masuk. Makanya dibawa ke kembali ke Balikpapan, masuk pondok yang ada di Balikpapan. Tapi qadarullah di pondok itu ada banyak hal yang mungkin membuat anak tidak lagi nyaman dengan dunia pondok. Maka anak keluar dan masuk SMA 1. Kembali ke umum. Ya, ke umum. Alhamdulillah waktu itu kata bapak, berdasarkan data yang ada di Diknas, kamu adalah NEM tertinggi sebalikpapan untuk MTS dan pondok. Maka insya Allah NEMmu cukup untuk masuk ke SMA 1. Masuklah SMA 1. Di SMA 1 ketemu dengan teman-teman yang orang tuanya banyak berkecimpung di bidang migas. Maka setelah lulus SMA, teman bilang, kita pilih 2 aja. ITB perminyakan atau geologi UGM. Tapi anak tidak tertarik dengan Bandung. Kenapa? Ya. Ketemu UKI soalnya. Tahun berapa itu? Anak tidak tertariknya dengan Jogja karena ada kakak. Oke. Karena mungkin dia dulu sempat sekolah di Jogja. Jadi ya, ada kakak duluan. Jadi kakak bilang kalau nanti kamu mau kuliah kan kita satu kos, jadi motornya bisa gantian, tidak membebankan orang tua gitu. Makanya di Jogja, anak tidak pilih ITB perminyakan. Walhasil anak diterimanya di teknik geologi UGM. Geologi UGM. Kan kita tahu di Jogja itu ada kajian di UGM ya Ustadz ya. Ustadz Afifi dan salah satunya Ustadz Firanda juga di sana belajarnya. Ustadz Muhammad Abdul. Nah Ustadz begitu juga? Justru enggak. Oh enggak? Gimana sih? Ana cuma 1 semester. Di UGM-nya. Kayak UKI dong? Serius? UKI cuma 1 semester habis itu cabut. Kalau ditanya ijazah nggak ada Ustadz. Ijazahnya kalau ada palsu pasti. Oke, next. Karena waktu teknik geologi ada kuliah lapangan, dosen ada yang bilang gini, Mas, saya perhatikan kamu nggak menikmati ya kuliah di sini. Iya Pak, bener. Boleh kasih saran? Sebaiknya kamu keluar dari sekarang daripada nanti udah terlalu jauh, ternyata ujung-ujungnya kamu nggak lulus juga.
Saya udah banyak ketemu orang kayak kamu, nggak menikmati. Kelihatan ya. Kelihatan, karena di geologi lapangan tidak sesuai dengan jiwa, nggak orang lapangan. Anda itu sukanya di bidang manajemen sama mengajar, gitu. Walhasil, waktu ujian akhir semester 1, bangun sholat subuh, habis selesai salam, Anda duduk di sajadah terus berdoa, ya Allah, tunjukkan aku jalanku ya Allah. Kalau seandainya aku harus lanjut di UGM, tolong bangunkan aku bentar lagi, aku pengen tidur. Bangunkan aku sebelum jam 8 karena aku mau ujian. Tapi kalau seandainya aku nggak usah untuk lanjutkan di sini, tolong nggak usah dibangunin. Itu mungkin malas aja kali Ustaz ya. Kan waktu itu model istikharahnya kayak gitu kan. Karena nggak ada titik yang lain gitu kan. Ana mau keluar, orang tua melarang. Ana nggak keluar, Ana nggak menikmati. Ana tidur di atas sajadah itu dan baru bangun jam 9 pagi. Tapi ini pasang alarm, Ustaz? Enggak. Enggak. Pasang alarm. Emang Korea gue. Ana bangun jam 9, terus sujud syukur, Anda dapatkan keputusan. Itu versi Ana. Oke. Ya Allah, terima kasih aku atas pilihan ini. Semoga jalanku ke depan itu bagus. Walhasil tahun depannya teman-teman Ana bilang, kamu nggak usah lagi pembuktian masuk UGM. Kalau hanya untuk supaya dibilang berprestasi masuk UGM, kamu sudah pernah di situ. Mendingan kamu ke UII, banyak teman-teman kita. Anda masuk UII? UII itu Jogja. Oh, masih di Universitas Islam Indonesia. Tahu Indonesia ya. Masuk di teknik industri. Universitas. Oke. Di tahun pertama, orang tua anak kan musibah. Yaitu jual rumah, tapi ternyata tanahnya itu terpotong. Padahal uangnya sudah kepake buat bikin rumah tempat baru. Si pembeli bilang, pokoknya harus balikin duit kami. Akhirnya orang tua bilang gini, nak, tahun ini bisa nggak kamu mandiri? Karena kami nggak punya uang untuk ngasih kamu uang. Kita kena musibahnya gini. Anak putar otak, gimana caranya? Akhirnya ternyata di kampus ada asrama pengurus masjid. Itu gratis. Anak datang, anak asli dulu gaul ya. Rambutnya ada 2 jalan kutu Garis. Vanilla ice. Apa namanya? Terus ada gininya. Wow, rancung-rancung gitu ya. Terus ada gelang-gelang gitu kan. Jadi waktu Anda datang kepada manajernya, mau jadi pengurus masjid. iya, gitu. Kata dia pas lihat dari atas ujung rambut sampai ujung kaki, ini serius mau jadi pengurus masjid? Saya bilang, serius Pak, saya nggak punya duit buat kos. Orang tua saya bilang cari usaha dulu sendiri. Coba tes ngaji. Nah kan juara MTQ kecilnya. Oh bisa ternyata. Biasanya bisa azan juga ya, insya Allah. Udah masuk. Anak masuk dalam kondisi ya kayak gini kalau. Tapi abis itu pengurus masjid itu bilang, kotak amal disimpan ya gitu. Nah disitulah terjawab. Doa anak bilang, ya Allah tunjuki ke jalanku gitu. Dari situlah anak ketemu dengan Ustadz Ja'far Umar Thalib rahimahullah. Masih zaman Ustadz Ja'far. Beliau ngajar di situ? Iya. Dan di masjid kampus. Di masjid beliau. Jadi anak sebagai pengurus masjid seharusnya kan memang ikut kajian. Ya. Ya terpaksa ikut kajian. Ketika dia bilang musik nggak boleh apa segala, anak sakit hati gitu ya, nggak bisa terima. Tapi karena kita pengurus masjid ya berarti mau nggak mau kita dengerin. Oh dimatiin mic-nya. Terus walhasil ada proses yang mungkin terlalu panjang kalau diceritakan. Dari situ akhirnya lebih kenal lagi dekat kepada Ustadz Ja'far. Dari situ juga mulai tertarik dengan dakwah beliau. Karena ada konsep beliau yang kalau kita sekarang bilang namanya manhaj salafus saleh gitu ya. Penafsiran Al-Quran, hadis sesuai dengan pemahaman orang terdahulu. Konsep ini anak kenal pertama kali ketika beliau membantah legitimasi yang dilakukan oleh orang-orang yang ngebom di Bali dengan menggunakan Al-Quran Sunnah. Yang kata beliau ini yang salah bukan ayat dan hadisnya, yang salah adalah cara penafsirannya. Terus dibawalah seharusnya kita menafsirkan ayat dan hadis itu sesuai dengan pemahaman salaful ummah. Gitu. Dari situ mulai masuk. Nah dari situ ketemulah dengan Ustadz Afifi Abdul Wadud. Ketemu lagi dengan Ustadz Aris Munanzar, hafizahullah. Semoga Allah menunjuki jalan beliau. Ketemu dengan teman-teman yang baru, termasuk Ustadz Rehan, satu kelas di kelas bahasa Arab. Gitu. Tapi Anda belum pernah ketemu dengan Ustadz Abduh, sampai ke Saudi baru ketemu. Sama Ustadz Ami nggak pernah ketemu sama sekali. Sama Ustadz Ami juga kan? Iya. Beliau di, kalau nggak salah di teknik nuklir 2002, bilang nggak salah. Ana di teknik geologi, Ustadz Amrul Akadinta di sipil,
Ustadz Rehan di kedokteran, Ustadz Abduh di teknik kimia. Ajib. Dan itu bentar menjadi pemuda masjid itu berapa lama itu dari itu tuh? Sampai dengan sampai akhir beres. ya sampai dengan semester 6 lah. Berarti kisah hijrah juga berarti itu ya. Dari rambut yang gini Sampai letoy. Iya kan? Iya, kisah-kisah mungkin hijrahnya para ustadz juga ternyata bukan hanya beliau yang backgroundnya dari bukan yang latar belakang agama ya, ada yang teknik, terus ada yang kimia, ada kedokteran yang dirasa mungkin malah menjadi penambah amunisi sebenarnya ya. Kayak Ustadz Rehan Bahrin dengan kedokternya malah menjadi amunisi dia ketika dia berdakwah. Maaf, setelah kenal asatidzah ini, terus belajar lebih lanjut. Karena Ana memang sudah punya background pondok. Jadi ngikuti kelas bahasa Arab itu tinggal akselerasi. Pintar lagi Ustadz ya. Terus di kelas dijelaskan, terus bisa baca kitab lebih cepat. Ya. Karena sudah ada basic. Terus Ana pulang ke Balikpapan. Dipaksa orang tua untuk jadi PNS. Ana masuk PNS. Di tahun pertama menang MTQ tingkat khusus PNS Balikpapan. Dihadiahkan umroh. Dari hadiah umroh terinspirasi untuk S2 Di sana. di Saudi. Saudi. Oh, tapi bukan dini ya, bukan. Bukan, jadi gini, ikut kajian di Nabawi, terus Anda kenal berapa orang? Kan dari mana? Ya, Australia. Masya Allah. Maksudnya ini negeri kafir, tapi orangnya datang ke Nabawi gitu kan. Dari mana? Belanda, Perancis. Timbul di hati itu tiba-tiba gitu. Padahal di mindset anak adalah PNS aja, sampai tua nanti gitu. Wah, kayaknya saya nggak bisa berhenti di sini belajarnya. Aku harus lanjut ke sini. Pulang sama istri, maksudnya pulang umroh berdua, sepanjang perjalanan dia bilang, harus ke sini lagi. Kata istri, kalau gitu S2. Gimana caranya? Nanti aku cari jalannya. Istrinya bantu cari jalan, cari informasi, minta beberapa rekomendasi. Salah satunya adalah Ustadz Abdullah Roy, hafizahullah. Ustadz Abdullah Roy bikin rekomendasi, kemudian Ana submit, ada teman yang bawakan. Ana submit hari Ahad, Selasa udah diterima. Hanya dalam 2 hari. Bukan. Apa sih? Universitas Malik Saud. King Saud University. Tapi Nah, waktu itu kata Ustadz Abdul Roy, ini nasihat dari Ustadz Abdul Roy. Kalau antum mau balik ke syariah, mungkin bisa, tapi akan kesulitan untuk bawa istri. Karena biasanya S1 itu kesulit bawa istri. Antum mau visinya gimana? Kalau bisa Ustadz, Anda pengen istri langsung dibawa. Istri juga harus sekolah gitu. Kalau gitu, kalau saran, mendingan antum gak usah ke syariah. Atau antum bisa, kalau di Riyadh nanti antum punya banyak masyayikh. Masyayikh itu ngumpulnya justru di Riyadh. Hayat Kibarul Ulama ada di sana. Mendingan antum S2 industri aja dilanjutin. Nanti antum atur waktu untuk bisa kajian-kajian Syekh Shalih bin Fauzan. Kajian Syekh Sa'ad Asy-Syadri. Pergilah di tahun pertama, Ana tinggalkan istri dulu, sambil istri persiapan bahasa. Tahun kedua Ana bawa, kemudian kita sekolah sama-sama. Ana di King Saud University, istri di Darul Dzikr. Ini khusus perempuan untuk belajar bahasa Arab dan ilmu syar'i. Nah, sepanjang ini kami berdua suka ke Syekh Shalih bin Fauzan, Syekh Sa'ad Asy-Syadri, saya Syekh Sa'ad Khatlan. Tapi yang paling banyak itu ke Syekh Sa'ad Asy-Syadri. Gitu. Dan akhirnya ada kedekatan khusus, Ustaz? Ya bisa dibilang begitu, karena mungkin Ana waktu itu di Only One yang rutin 6 hari ketemu sama beliau. Kalau sama yang lain kan misalnya Ustadz Abduh rutinnya banyak di Syekh Shalih bin Fauzan. Kalau Ana banyak rutinnya di Syekh Sa'ad Asy-Syadri. Beliau sudah lihat Ana gitu, terus pernah ngambil buku Ana, terus beliau kadang kalau Ana datang dia geser tempat bantal tangannya itu untuk jadi tempat Ana nulis. Gitu. Terus beliau kasih rekomendasi, ada tazkiyah. Terus kajian itu berapa lama dan tiap hari atau gimana Ustaz bagi waktunya itu? Kalau dulu di S1-nya, yang setelah kenal Ustadz Jogja itu, Ana mencukupkan 1 minggu hanya 3 kali kajian. 3 kali kajian. Tapi 3 kali kajian ini, kalau lagi nggak kajian, Ana menyalin ulang catatan-catatan. Tips-tips belajar. Misal gini, misalnya di kajian Ustadz Afifi bilang surat Al-Baqarah ayat 233. Ana cuma tulis QS 2, 233. Itunya ya nanti. Di hari yang Ana tidak